Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Faisal Trian dengan NIM J0401231097 dan sekarang saya bersama ayah saya Ken eh, Filka. Kak, yang sedang berada di Solo. Jadi karena keterbatasan tempat, kita terhalangi dengan jarak, kita melakukan Zoom pada kesempatan kali ini. Pertama yaitu apa hubungan antar personal antara kamu dengan orang tua. Apa ya? Faiz, anak ayah yang paling bontot, anak ayah nomor tiga. Dari tiga Ah, orang, yang perempuan, yang paling tua perempuan, habis itu yang nomor dua laki-laki, dan Faisal anak ayah yang nomor tiga paling bontot. hmm. Berapa jaraknya itu ya? Jarak umurnya? Faisal lahir tahun 2005. Anak Hmm. ayah yang nomor dua, si Fikri, lahirnya tahun 1999, berarti jaraknya sekitar 6 tahun dengan anak ayah yang nomor 2. Sedangkan anak yang nomor 2 yang paling tua lahir tahun 96, berarti sekitar 10 tahun. 11 tahun Hmm. jarak dengan Faisal. Iya. Bagaimana ayah mensupport eh, anak-anak ayah untuk terus berkembang? Gimana situasi atau iklim suportif yang ayah bangun di keluarga? Eh, Sebenarnya ayah selalu melakukan keterbukaan, terutama komunikasi, sehingga anak merasa tidak ada gap, tidak ada jarak antara orang tua dengan anak, terutama dalam berkomunikasi dan berdiskusi. Kayak apa tuh contohnya ya? Contohnya masalah pendidikannya, masalah sekolahnya, begitu juga masalah pergaulannya. Sehingga kita tahu lebih dalam bagaimana anak sebenarnya Faisal bergaul sehari-hari, terutama dulu waktu sekolah di SLTA sampai sekarang dia kuliah di Bogor. Ya, jadi ayah adalah salah satu tokoh yang di keluarga yang selalu mensupport anaknya. Contohnya dulu pas Faisal baru keterima di IPB, terus mendapatkan UKT yang paling mahal. Terus saya meyakinkan untuk Faisal tetap mengambil IPB walaupun dengan UKT tingkat satu. Dia selalu mensupport anaknya untuk terus berkembang. Ya nak ya? Sudah pastilah karena ayah merasa bahwa ayah itu sanggup. Allah memberikan beban kepada manusia itu sesuai dengan kemampuannya dan ayah merasa itu sanggup. Ayah mampu untuk itu. Jadi Hmm. ayah tidak merasa itu satu beban yang berat. Jadi ayah, apa sifat yang udah ayah suka dari Ais atau sifat yang suka dari Ais? Faiz orangnya kadang-kadang terlalu terlalu suka minder. Uh, Ayah misalnya ingin membantu, tapi dia merasa nggak perlu dibantu, ya biar ayah sendiri. Padahal bantu itu bukan berarti kita memanjakan anak, tapi itu salah satu support daripada orang tua. Itu yang seharusnya diperbaiki karena bagaimanapun juga, apalagi dihadapkan dengan kondisi sekarang, itu memang perlu kita ada relasi-relasi. Dalam arti itu tidak harus selalu negatif, relasi itu tidak harus negatif, pasti ada nilai-nilai positifnya. Dan sifatnya yang paling suka, Ais tidak selalu banyak menuntut, sehingga orang tuanya sudah ingin membelikan, contohnya beli baju atau beli sepatu, malah dia menolak. Kalau ayah dulu waktu kecil, ayah yang selalu minta, orang tua ayah nggak ada uang. Sekarang orang tua mau membelikan, Ais yang tidak mau. Apa contohnya kalau Ais sifat minder teh ya? Ais misalnya dulu waktu sekolah di SLTA mau saya hubungi misalnya untuk seleksi paskibra. Nggak usah ya, biar Ais sendiri ya. Seharusnya dengan kondisi sekarang kita perlu relasi. Bukan, dalam arti relasi itu bukan kita memanjakan anak, tapi ya memang itulah kondisinya sekarang. Karena orang-orang yang misalnya masuk pekerjaan ya juga pakai relasi juga. Bukan berarti kita tuh bermain curang, tidak. Tapi memang relasi itu diperlukan untuk kita, Hmm. apakah itu memasuki lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau dari Ais,
sifat yang Ais suka dari ayah, yang tadi ayah itu sportif ke anak-anaknya. Contohnya dulu Ais pas mau belajar gitar, ayah langsung beliin Ais gitar pada hari itu. Ais mau belajar berenang, ayah langsung support dengan mengikuti Ais les berenang. Pokoknya apapun permintaan Ais untuk mengembangkan diri, ayah selalu support. Walaupun eh, ada dana ya yang harus dikeluarin ya, tapi Ya, ayah akan terus support lah apapun risikonya. prinsip saya sepanjang itu hal yang positif, kenapa tidak? Ya benar ya. Terus sifat yang tidak suka dari ayah, apa sifat tidak suka dari ayah? Ayah suka cepat-cepat. Kurang teliti. Ya, enggak, ayah suka cepat-cepat. Suka suka itu eh mendesak-desak anaknya untuk cepat. Misalnya mau Karena pergi ayah memang selama ini kan ayah dulu waktu aktif di pramuka memang segala sesuatu terukur. Misalnya persiapan kita untuk upacara 5 menit harus selesai. Persiapan kita untuk apel harus siap dalam jangka waktu sekian detik. Makanya ayah mungkin karena latar belakang dulu ayah di tempat pada saat pramuka, memang segala sesuatu terukur. Makanya mungkin diterbawakan oleh ayah pada waktu kondisi ayah sekarang. Ya betul. Tapi itu di sisi lain adalah nilai yang bagus ya, ngajarin anaknya untuk menghargai waktu. Ya. Nggak boros-boros Kata waktu. orang Barat kan time is money katanya, waktu itulah uang. Kalau peribahasa orang Arab kan waktu itu adalah ibaratnya pedang. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan waktu, bisa-bisa waktu itu menghabisi kita, kan itu maksudnya. Kalau ada konflik atau masalah dengan anak, gimana cara ayah menyelesaikannya? Ayah pertama selalu persuasif, mengajak, dan ayah tidak ingin selalu memaksakan, karena bagaimanapun juga tipe dan karakter anak-anak itu kan berbeda satu dengan yang lainnya. Maka kita tidak boleh menyamaratakan bagaimana kita menyelesaikan konflik, bagaimana kita menyelesaikan ketidaksamaan persepsi dengan anak, begitu juga dengan orang lain harus begitu. Kalau kita samaratakan nggak mungkin, karena orang itu berbeda-beda tipe dan karakternya. Kalau misalnya Ais lagi ngambek gimana ya? Gimana caranya? Kalau Ais ngambek biasanya orang ngambek itu kan ada batasnya, jadi biarin aja. Nanti pada saat kondisinya sudah agak tenang, ya kita kan bisa komunikasi lagi. Ya. Kita nggak bisa masuk dengan orang yang sedang emosional, sedang ngambek, ya. Karena kan ada waktu-waktu cooling down-nya. Ya benar. Ayah kalau lagi ada salah atau apa, ayah biasanya diam dulu. Terus kalau udah agak tenang baru ayah ngomong. Ya harus begitu. Kalau enggak pas sendiri ayah baru ngomong dekatin Ais. Kayak gitu ayah kalau ada penyelesaian masalah. Kondisinya sudah agak tenang baru ayah masuk. Kalau lagi kondisinya dia lagi nggak enak, nggak mood, ya nggak usah kita masuk dulu. Orang tuh kadang-kadang ada moodnya, ada tidak moodnya. Sayang ayah Ais. Ayah umumnya kepada anak itu sayang semuanya. Ayah nggak ada beda-bedakan nama Faiz, ada Fikri, ada kasih kakak. Nah, cuman kadang-kadang kan karena ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tingkatan pendidikan, tingkat kebutuhan di rumah, ya nggak bisa disamaratakan. Mungkin pada saat sekarang Aisyah butuh ini, ya kasih. Lagi itu ayah mampu. Tapi insya Allah apa yang minta kan ayah mampu untuk memenuhinya. Ya. Ais juga sayang kayak ibu. Dan mensupport Ais panjang ini sampai bisa kuliah. Ya. Terus bisa dengerin cerita Ais kalau ada Ais masalah. Ayah ibu tahu, semangatin Ais kayak kemarin semester 2 awal-awal Ais udah malas kuliah. Ayah ibu mau disupport.
kadang-kadang memang kan orang semangat tuh ya naik turun naik turun. Sama aja kan iman orang kadang-kadang baik, kadang-kadang imannya turun. Nah, itu sama aja. Hmm. Biasalah itu kan. Jadi bagi Ais, ayah dan ibu adalah support utama Ya, untuk melanjutkan perkuliahan. ya melanjutkan cita-citanya. Semoga Faiz jadi orang yang bermanfaat, berguna bagi bangsa, agama, dan kedua orang tua. Amin. Harapan ayah untuk Ais. Harapan saya Ais jadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, jadi anak yang soleh. Apa lagi ya? Ya, nanti jadi orang berbakti lah pada orang tua, jadi orang baik, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Jadi anak yang soleh. Ayah ada enggak keinginan Ais untuk mau jadi apa depannya? Bagi Memilih saya, Ais jadi harus apa? berhasil aja jadi anak yang bermanfaat bagi orang lain. Kan manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat, berguna bagi orang lain. Berarti untuk kerja jadi apa? Harus dapat gaji berapa? Misalnya Pak Ais nanti ada karir, ya karir itu dapat dimanfaatkan untuk orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri, orang tua dan keluarga, tapi juga orang lain bermanfaat. Ilmu kita dan apa yang kita miliki, pengetahuan kita berguna juga bagi orang lain. Kalau harapan Ais untuk ayah ibu sehat selalu, bisa Amin. terus mendukung dan mensupport Ais Amin. untuk kedepannya. Terus Insya Allah. rezeki ayah ibu makin lancar. Bagi ayah, Faiz tidak usah terlalu risau, misalnya uang kuliah Faiz besar, uang kos Faiz besar, tidak usah dipikirkan itu tugas dan tanggung jawab orang tua untuk menyekolahkan anak. Untung ayah kan masih kerja, ibu kerja. Orang-orang lihat membanting tulang ke sawah, itu biasa itu. Itulah perjuangan orang tua untuk anak yang sukses. Tak ada masalah, jadi tidak usah itu jadi beban pemikiran, karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Siap ya. Ya, makasih ya. Ya. Makasih udah menjadi ayah yang baik, ayah yang selalu pengertian pada anaknya, ayah yang sayang pada anak-anaknya, selalu berharap pada anaknya untuk menjadi lebih terbaik. Pesan ayah, jangan tinggalkan sholat di awal waktu. Jangan lupa mengaji, baca Quran, karena itu akan menemani kita nanti di alam sana, yang akan memberi hidayah. Betul. Oke ya, makasih ya. Nah, oke Sol. Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.